Backpropagation adalah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Backpropagation juga merupakan sebuah metode sistematik untuk pelatihan multi-layer JST. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot-bobotnya dalam arah mundur atau backward. Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju atau forward propagation harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, yaitu fx sama dengan 1 per 1 tambah E pangkat min X. Arsitektur jaringan backpropagation seperti gambar di bawah ini. Di sini adalah input, yaitu ada X1, X2, X3, kemudian ada hidden layernya, Z1 dan Z2. Output layernya adalah Y1, Y2, dan Y3. Dari input menuju output itu adalah forward propagation. Untuk mendapatkan backpropagation, artinya apa? Ada arah mundur dari output menuju ke input. Jadi setiap node arah panah ada yang masuk dan ada yang keluar. Gambar tidak lengkap alirannya. Jadi ada arah keluar lagi. Menuju X1, X2, dan X3 dari output ya. Algoritma backpropagation yang pentingnya ini adalah untuk feed forward. Yaitu pertama adalah cari nilai Z in JK sama dengan V0J tambah sigma XI VIJ. Dengan menerapkan aktivasi hitung ZJ sama dengan FZ in J. Jadi untuk lebih detailnya atau lebih bisa dipahami itu dari contoh nanti akan Ibu terangkan ya. Step unit keluaran YK K sama dengan 1 hingga M mendapatkan rumus Y in K sama dengan W0K bobot ditambah sigma ZJ WJK. Yaitu W0K ini bias ya nak ya. Ditambah sigma ZJ dikali dengan bobotnya. Dengan menerapkan fungsi aktivasi hitung yaitu YJ sama dengan FY in K. Selesai forward, maka kita masuk ke back propagation. Yaitu apa? Tiap unit keluaran YK X sama dengan 1 menuju M menerima pola pelatihan masukannya. Hitung galat informasi. Delta K sama dengan TK dikurangi YK target dikurangi output dikali dengan F inverse Y in K dikali dengan aktivasi dari hasil yang didapatkan dari YK. Hitung koreksi bobot dengan biasnya. Delta WJK sama dengan alfa dikali delta K yang didapat sebelumnya dikali dengan XJ input yang kita cari. Perubahan bias yaitu delta W0K sama dengan alfa dikali dengan delta K. Tiap unit tersembunyi ZJ menjumlahkan delta masukannya dari unit-unit yang berada pada lapisan di atasnya. Delta in J sama dengan sigma delta K kali WJK. Hitung galat informasinya, delta J sama dengan delta in J F X in J. Hitung koreksi bobot dan biasnya. Delta VIJ sama dengan alfa dikali delta J dikali dengan XI. Perbaiki bobot dan bias. WJK baru. Itu adalah bias baru. Sama dengan bias lama ditambah dengan perubahan WJK. Perubahan bobot.
Tiap unit tersembunyi, Zj memperbarui bobot dan biasnya, Vij baru sama dengan Vij lama, ini juga untuk bobot ya, ditambah dengan perubahan Vij. Uji syarat berhenti. Dia akan berhenti jika nilai bobot dan biasnya sama dengan nilai sebelumnya. Contoh, akan dibentuk jaringan syaraf untuk fungsi logika N. Ada dua input X1 dan X2. Dengan output target T, tentukan inisialisasi pada jaringan. Ini adalah tabel untuk N. Lapisan input ada 2, tersembunyi ada 4, lapisan output ada 1. Fungsi aktivasinya sigmoid. Biasanya Anda kenal kan biner dan bipolar ya. Untuk back propagation adalah sigmoid. Itu apa? 1 per 1 tambah E pangkat min X. Itu adalah sigmoid. Kemudian bobot awalnya V11, V12, V21, V22. Yaitu lapisan input dengan lapisan tersembunyi. Bobot bias itu adalah V01 dan V02, ditulis atau dipis secara acak. Bobot awal yang menghubungkan lapisan tersembunyi dengan lapisan output W1 dan W2. Bobot bias W0 dipilih secara acak. Learning rate alpha sama dengan 1, maksimum epoch 1000, target error 0,01. Jadi, maksimum epochnya 1000. Kalau nggak ketemu, maka dia bisa kita lanjutkan pada epoch berikutnya dan berakhir di 1000. Jadi mungkin kita tidak akan sampai 1000, kita batasi, kita cukup sedikit saja, kemudian kita bisa kerjakan latihan. Ini adalah soal bobot awal input ke hidden. V sama dengan 0,8721, ini adalah V11. V bobot kemudian 11, yaitu apa? Yaitu baris pertama kolom pertama. Ini adalah V12, V13, V14, V21, V22, V23, V24. Ini adalah bias. V01, V02, V03, V04. Bobot awal hidden. Artinya dari hidden ke output layar. Ada W1, W2, W3, dan W4. Kemudian ada bobot biasnya. Yaitu nilai yang didapatkan yaitu adalah W0 sama dengan 0,8241. Ini adalah nilainya. Lanjut. Yang pertama kita cari adalah epoch 1. Maka kita ambil data pertama dulu, feed forward. Zin 1 sama dengan V01 tambah V11 tambah X1 tambah V21 dikali dengan X2. Kenapa seperti ini? Karena dia mempunyai 2 input. Kalau dia mempunyai 2 input, otomatis dia akan mempunyai yang namanya yaitu ada 2 bobot dan ada 1 bias. Ini adalah biasnya V01 tambah V11 kali X1. Artinya nilai V11 yaitu bias di baris pertama, kolom pertama dikali dengan X1. Ditambah dengan bobot pada baris kedua, kolom pertama dikali dengan X2. Ini adalah nilai-nilai yang didapatkan dari soal dan hasilnya adalah 0,4356. Nilai Zin 1 ini harus Anda aktivasi. Nah, dari Zin 2, Zin 3, Zin 4. Zin 2, 3, 4 juga harus diaktifasi. Nah, gimana cara aktivasinya? Yaitu Z1 sama dengan 1 per 1 tambah E pangkat min 0,4356. Dapatnya 0,672. Kalau kita cari di kalkulator, maka kita cukup 1 kali proses saja. 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah E pangkat min. Artinya tekan shift, Anda cari ln.
Kemudian buatlah negatif 0,4356 dan dapatlah 0,672. Anda ambil saja 4 digit belakang koma. Itu adalah aktivasi. Anda mesti ingat ya. Z2 34 silahkan Anda cari sendiri. Kemudian kita cari adalah Y-in, outputnya. Output rumusnya W0 tambah W1 kali Z1 tambah W2 kali Z2 tambah W3 kali Z3 tambah W4 kali Z4. Semua ini Anda cari terlebih dahulu. Anda cari dulu nilainya. Kalau nilai W itu dapat dari soal yang dicari adalah nilai Z1, Z2, Z3, dan Z4. Dapat hasilnya adalah 2,0318. Aktivasi dia 1 per 1 tambah E pangkat min 2,0318 dapatnya adalah 0,8841. Ini adalah nilai output. Kalau sudah dapat nilai output, artinya feed forward selesai. Jadi kita masuk ke backward-nya. Back propagation. Caranya adalah, ini adalah untuk tentukan error pertama, dapatnya min 0,8841, jumlah kuadrat error menjadi 0,7816. Dan sekarang kita cari. Delta sama dengan T1 kurang Y sama dengan 1 dibagi 1 tambah E pangkat min Y-in dikali dengan 1 dikurang 1 per 1 tambah E pangkat min Y-in. Artinya T1 kurang Y. T1-nya target diambil dari soal. 0 dikurang 0,8841 dari Y yang kita dapatkan sebelumnya. Dikali dengan 1 per 1 tambah E pangkat min 2,0318 sama dengan yang pencarian output tadi. Dikali dengan 1 dikurang 1 per 1 tambah E pangkat min 2,0318. Dapatnya adalah min 0,0905. Perubahan W1. Alfa didapatkan dari soal dikali delta didapatkan dari soal dikali dengan Z1 sama dengan 1 dikali min 0,0905 dikali 0,06072 dapatnya adalah min 0,0549. Kita cari sama W2, W3, W4. Kemudian dapatlah hasilnya perubahan yang bias sama dengan alfa kali delta kali 1. Dapatnya adalah min 0,0905. Setelah dapat ini, cari delta in 1 sampai 4. Delta dikali W1 min 0,0905 dikali dengan 0,3125 sama dengan min 0,0282. Begitu seterusnya untuk delta 2, 3, dan 4. Pahami ya, nak ya? Setelah itu cari delta 1. Delta 1 adalah delta in 1. Delta in 1 yang mana? Yang ini. Min 0,0282. Dikali dengan 1 kali dibagi 1 tambah E pangkat min Z1. Jadi waktu pas kita dapatkan nilai Z, maka nilai Z itu kita aktivasi lagi. Dapatnya adalah 0,6473 dikali dengan 1 dikurang ini 0,6473, maka dapatnya adalah min 0,0064. Begitu seterusnya sampai delta 4. Dan kita cari, kalau udah dapat ini, maka kita cari perubahan V11. Alfa kali delta 1 dikali dengan X1. Alfa ketetapan, delta 1 yang Anda cari sebelumnya, X1 yang Anda harus ingat. Sama dengan 1 dikali min 0,0064 dikali dengan 0 sama dengan 0. Nah, begitu juga seterusnya Anda rumuskan. Perubahan V12 sama dengan alfa dikali delta 1 dikali dengan X2. Kalau delta V21 adalah alfa dikali delta 2 dikali dengan X1. Nah, begitu seterusnya ya.
Perubahan V01 ini adalah untuk si bias alfa kali delta 1, alfa kali delta 2, 3, dan 4. Dapatlah hasilnya yang di samping ini. Kalau udah dapat perubahan V03 sampai V04, maka kita bisa cari V11. V11 lama tambah perubahan V11 sama dengan 0,8721 ditambah dengan 0 dapatnya adalah 0,8721. Begitu seterusnya Anda perhatikan. Kemudian dapatlah V01 sama dengan V01 tambah perubahan V01. 0,4356 ditambah dalam kurung min 0,0064. Dapatnya adalah 0,4292. V02, V03, V04 Anda cari rumus sendiri. W1 sama dengan W1 tambah perubahan V1 sama dengan 0,3125 ditambah negatif 0,0549. Artinya perubahan bobot yang sebelumnya. Min 0,0549. Dan setelah dapat itu, maka hasilnya ini adalah dijumlahkan dapatnya 0,2576. Begitu seterusnya Anda cari. Kemudian bobotnya adalah 0,8241, itu adalah biasnya yang W0 yang lama ditambah dengan perubahan bias, dapatnya 0,7336. Adalah pengujian. Pengujian ini artinya Anda kembalikan dia ke rumus awal pencarian bobot dan bias, yaitu Y sama dengan bias tambah X1 W1 tambah X2 W2. Itu adalah yang standarnya ya. Input dikalikan dengan bobot 1, kalau seandainya input pertama, ditambah dengan bobot dikali dengan X2. Kemudian Anda cari operasinya hidden layar, Anda cari output layar selesai. Maka kita ambil threshold, misalnya diambil 0,5. Hasil nilai Y, kalau besar dari 0,5 ini misalnya ya, maka diberi sama dengan besar sama dengan 0,5 maka 1 atau sebaliknya. Dengan demikian output X sama dengan 0,1. Ini adalah X1, X2 adalah berapa? Apakah sesuai dengan target yang diharapkan atau tidak? Target ini diambil dari soal. Ya, lanjut. Ini adalah soal, silakan Anda cobakan. Ibu doakan bisa mengerjakan dan silakan diulang-ulang materi yang direkam ini, mudah-mudahan dipahami ya. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.